Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini, channel ini akan melanjutkan cerita tentang Watchmen. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di suatu waktu yang suram, suasana kota New York digambarkan dengan campuran ketegangan politik dan kepanikan masyarakat. Kita diperkenalkan pada Bernard, seorang penjual koran di sudut jalan yang meracau sendiri tentang kondisi dunia. Kita harus nuklir Rusia dan biarkan Tuhan yang mengadili. Di sampingnya, seorang remaja duduk membaca komik bajak laut Tales of the Black Freighter. Gambar-gambar dari komik itu, kapal gelap, korban perang, mayat-mayat terbawa ombak ke pantai. Terlihat paralel dengan poster Fallout Shelter dan isu radiasi yang tersebar. Cerita kemudian beralih ke dinamika hubungan antara Laurie Juspecic atau Silk Spectre kedua dan Dr. John Osterman atau Dr. Manhattan. Laurie kecewa setelah menyadari bahwa Dr. Manhattan bisa menggandakan dirinya secara fisik. Satu versi John bekerja, sementara versi lainnya mencoba berhubungan badan dengannya. Kekecewaan ini bukan sekedar soal perselingkuhan, tetapi mencerminkan keterasingan emosional. Manhattan secara mendasar tidak mampu sepenuhnya memahami perasaan manusia karena kekuatan dan sifatnya yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Laurie yang tak tahan lagi memutuskan meninggalkan John dan pergi menemui Dan Draper atau Night Owl kedua. Laurie meninggalkan tempat tinggal Dr. Manhattan dengan membawa rasa bersalah, frustasi, dan kehilangan. Saat dia bertemu Dan, suasananya hangat dan nyaman. Dua mantan pahlawan bertopeng yang berbagi nostalgia masa lalu. Laurie merasa hidup bersama John sangat melelahkan karena tuntutan kesempurnaan dan jarak emosional di antara mereka. Dan menyambut Laurie dengan terbuka, menawarkan telinga dan kehadiran hangat di tengah malam yang terasa kosong secara emosional. Dalam salah satu adegan yang mencolok, Laurie dan Dan berjalan melewati gang ketika sekelompok pemuda bernama Knot Tops mengejar mereka. Tanpa dialog panjang, reaksi otomatis mereka adalah hasil latihan dan pengalaman masa lalu, membuktikan bahwa insting kepahlawanan masih melekat. Meski terkejut dan takut, mereka mampu mengendalikan situasi dengan cepat. Adegan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka telah pensiun, identitas lama mereka tidak pernah benar-benar hilang dan muncul begitu dibutuhkan. Sementara itu, kabar buruk lain mencuat. Jenny Slater, mantan kekasih Dr. Manhattan, tampil dalam wawancara dengan majalah Nova Express. Dia mengungkap bahwa dirinya mengidap kanker dan menyiratkan adanya kaitan antara penyakit tersebut dengan kehadiran Manhattan dalam hidupnya. Dia juga menyebut beberapa orang lain yang pernah dekat dengannya mengalami hal serupa. Tuduhan ini merusak citra Manhattan sebagai figur agung bak dewa. Kehadirannya bukan hanya melindungi, tetapi mungkin juga membawa kehancuran. Sebuah wawancara televisi dengan Dr. Manhattan dijadwalkan. Seorang pejabat pemerintah bernama Forbes memberi pengarahan tentang isu-isu yang boleh dan tidak boleh dibahas. Pertanyaan seputar Afghanistan, hubungannya dengan pemerintah, dan tudingan kanker. Manhattan tampil di studio dengan sikap netral dan langsung. Para reporter mengajukan pertanyaan tajam, terutama Doug Rhodes dari Nova Express. Rhodes menanyakan kebenaran rumor bahwa orang-orang di sekitar Manhattan mengidap kanker. Awalnya Manhattan tetap tenang, tetapi saat tekanan meningkat, dia kehilangan kendali emosional. Ketika situasi memanas, Dr. Manhattan mengambil tindakan drastis. Dia melenyapkan seluruh orang di dalam studio. Reaksi publik langsung meledak. Media menayangkan ulang rekaman wawancara tersebut, menganalisis dan berspekulasi. Untuk pertama kalinya, ketenangan seorang makhluk superhuman diguncang oleh kenyataan bahwa keberadaannya mungkin mencelakakan orang-orang. Dengan satu tindakan, Manhattan menunjukkan bahwa meskipun berusaha menjadi pengamat pasif yang merasa berada di atas manusia, dia tidak bisa melepaskan diri dari konsekuensi. Pasca wawancara, fasilitas tempat tinggal Dr. Manhattan diberi tanda karantina.
Seluruh barang pribadi disita sebagai barang bukti dan fasilitas dibongkar. Agen Forbes mengumumkan bahwa karena tuduhan dan ketidakpastian berkepanjangan, Dr. Manhattan mungkin tidak akan kembali. Lowry diperintahkan menjalani pemeriksaan kanker dan diberitahu secara langsung ataupun tersirat bahwa perlindungan pemerintah terhadapnya bisa dicabut jika Manhattan benar-benar pergi. Terhimpit tekanan publik dan emosional dari wawancara serta konflik dengan Jenny, Dr. Manhattan memilih meninggalkan bumi. Dia sempat menyatakan akan pergi ke New Mexico, namun akhirnya memutuskan pergi ke planet Mars. Kepergiannya bukan sekedar pelarian. Ini mencerminkan bahwa keterbatasan manusia dan prasangka publik tetap tak terhindarkan, bahkan bagi sosok sekuat dirinya. Sebelum benar-benar pergi, John kembali sejenak ke Gila Flats, fasilitas uji coba nuklir di New Mexico tempat dia lahir kembali. Sebagai Manhattan, di sana dia menemukan sebuah foto masa lalu, kenangan bersama Jenny Slater di sebuah karnaval. Dia menatap foto itu dalam diam, meresapi rasa nostalgia, keraguan, dan kehilangan. Adegan ini menunjukkan bahwa meskipun dirinya telah menjadi makhluk superhuman, masih ada sisa rasa manusiawi, kenangan, kasih sayang, dan luka. Setelah itu John muncul sendirian di Mars. Dia berjalan di permukaan planet yang tandus, mengamati bebatuan, duduk dan menatap langit berdebu. Dia benar-benar sendiri, marah, sedih, sekaligus tenggelam dalam kerinduan yang tak terucap. Planet Mars menjadi semacam biara tanpa Tuhan, tempat sunyi tempat dia merenung tentang eksistensi, tanggung jawab, dan apakah keberadaannya di bumi membawa manfaat atau justru menjadi beban. Pada saat yang sama, Lowry kembali ke fasilitas Dr. Manhattan yang kini kosong. Semua barang telah dibongkar, disita atau dijadikan bukti. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya dan hubungan mereka telah berubah permanen. Ada rasa putus asa. Dia tidak hanya kehilangan John secara fisik, tetapi juga kehilangan bagian dari identitasnya yang selama ini terikat pada sosok tersebut. Di sudut kota, kehidupan terus berjalan meskipun penuh ketegangan. Bernard, sang penjual koran, memperhatikan tajuk utama yang menulis bahwa Dr. Manhattan meninggalkan bumi. Ada pula berita bahwa Rusia telah menginvasi Afghanistan. Sesuatu yang telah lama ditakutkan kini menjadi kenyataan. Dunia tidak berhenti menekan. Kepanikan dan ancaman perang muncul. Sementara para pemimpin mencoba memahami arti hilangnya sang pengadil superhuman. Rumah Dan Draybird atau Night Owl kedua menjadi tempat refleksi lain. Rorschach datang menemuinya, membawa kabar bahwa bukan hanya Dr. Manhattan yang menghilang, tetapi beberapa figur penting, seperti komedian yang telah tewas juga telah tiada. Ini semakin menegaskan bahwa dunia Watchmen berada di persimpangan sejarah. Pondasi keamanan lama runtuh, institusi superhuman terjerumus dalam kontroversi, dan ancaman perang nuklir kembali menjadi bayang-bayang nyata. Isu 3 ini ditutup dengan kesan bahwa dunia tengah memasuki babak baru yang genting. Simbol Doomsday Clock, lambang ketidakpastian dan ancaman nuklir, kini menunjukkan 5 menit menjelang tengah malam. Judul isu ini, "Shall not the judge of all the earth do right?" menggantung sebagai pertanyaan moral. Apakah para pemegang kekuasaan, baik manusia maupun makhluk seperti Manhattan, sedang atau akan melakukan hal yang benar? Komik ini menutup dengan pertanyaan berat. Apa arti keadilan ketika kekuasaan absolut bertabrakan dengan kemanusiaan? Isu 4 dibuka dengan Dr. Manhattan alias John Osterman yang berada di permukaan Mars. Dia memegang sebuah foto lama, gambar dirinya bersama Jenny Slater, lalu memperhatikan bagaimana foto itu perlahan jatuh menuju tanah merah planet tersebut. Adegan ini sunyi, lapang, dan dingin, penuh kesendirian dan jarak. John telah meninggalkan bumi, menjauh dari hiruk pikuk, tudingan, dan suara manusia.
untuk menyelami kembali kenangan serta masa lalunya yang semakin kabur dari jangkauan emosionalnya. Pikirannya bergeser ke masa remaja ketika dia berusia sekitar 16 tahun. Saat itu, John sedang memperbaiki sebuah jam saku, memasang roda gigi kecil, poros, dan pegas dengan ketelitian tinggi. Ayahnya, seorang pembuat jam profesional, masuk ke kamar sambil membawa potongan koran yang menampilkan berita tentang bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Dia menegaskan bahwa dunia telah berubah, bahwa profesi pembuat jam tidak lagi memiliki masa depan, dan bahwa fisika nuklir kini menjadi arah baru peradaban. Dalam dorongan emosi, entah amarah atau kekhawatiran, sang ayah melempar semua komponen jam milik John keluar jendela. Tindakan itu menunjukkan bahwa pekerjaan detail dan mekanik dianggap tak berguna di era atom. John terpukul melihat hasil kerjanya dihancurkan begitu saja. Namun kecintaannya pada presisi, keteraturan, dan mekanisme waktu tidak lenyap. Benih itu tetap tertanam jauh di dalam dirinya. Seiring waktu, John mengikuti saran ayahnya dan masuk ke dunia sains. Dia menempuh pendidikan di bidang fisika nuklir dan akhirnya bekerja di laboratorium Gila Flats sekitar tahun 1959. Di tempat inilah dia bertemu Jenny Slater. Hubungan mereka tumbuh melalui percakapan sederhana, malam dingin yang diisi tawa, serta harapan akan masa depan. Jenny menjadi titik pusat emosional hidup John sebelum dia berubah menjadi sesuatu yang tak lagi sepenuhnya manusia. Kenangan John juga mencakup momen ketika dia dan Jenny mengunjungi karnaval di New Jersey. Pada kesempatan itu, jam tangan Jenny rusak setelah secara tidak sengaja terinjak oleh seorang pria gemuk. Peristiwa jam rusak ini bukan sekedar kejadian kecil, tetapi menjadi metafora yang kuat. Waktu berhenti, presisi terganggu, dan masa depan bergerak ke arah yang tak terduga. Dari sini, dimulai rangkaian kejadian yang mengarah pada perubahan besar dalam hidup John. Tak lama setelah itu, John mengalami kecelakaan yang mengubah segalanya. Dia secara tidak sengaja terkunci di dalam ruang eksperimen yang dirancang untuk memisahkan intrinsic field dari suatu objek. Sistem keamanan gagal, dan tubuhnya tercerai-berai hingga ke tingkat atom. Namun secara perlahan, dia mulai menyusun ulang dirinya sendiri. Dari kehancuran itu, lahirlah sosok dengan kekuatan luar biasa, Dr. Manhattan, dan John Osterman yang dulu hanya tinggal dalam ingatan. Sejak memperoleh kekuatan tersebut, John mulai memandang waktu secara berbeda. Baginya, masa lalu, masa kini, dan masa depan bukanlah garis lurus, melainkan peristiwa simultan yang dapat dia akses kapan saja. Dia tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, tetapi tidak selalu memiliki dorongan atau kemampuan untuk mengubahnya. Kesadaran ini menimbulkan jarak emosional dan semacam kepasrahan terhadap kepastian yang sudah dia lihat. Setelah transformasinya, John menjadi aset pemerintah. Dia dijadikan simbol kekuatan, senjata, dan alat politik. Penampilan serta identitasnya dikonsepkan untuk menimbulkan rasa gentar. Dia diberi nama Dr. Manhattan, mengacu pada proyek Manhattan dan ancaman nuklir yang melekat padanya. Dia diminta memakai kostum yang tak pernah dia inginkan. Diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan entitas strategis dalam percaturan global. Hubungannya dengan Jenny terus berlanjut, tetapi perlahan rapuh. Jenny tetap terikat oleh waktu. Dia menua, merasakan cemas, marah, dan takut. Sementara itu, John mengetahui hal-hal sebelum terjadi. Kematian tokoh dunia, konflik politik, dan tragedi yang tak dia ubah. Jenny mendambakan kepastian dan kedekatan, sesuatu yang dulu mungkin bisa dia beri, namun kini semakin jauh dari dirinya yang mulai hidup di luar waktu. Kemudian hadir Laurie Juspecic, Silk Spectre kedua.
John pertama kali melihatnya saat Laurie masih muda dan hubungan mereka tumbuh perlahan. Laurie bukan pengganti Jenny, tetapi ada ketertarikan yang muncul dari ketidakstabilan emosinya sendiri. John menyadari hubungan mereka adalah bagian dari rangkaian waktu yang sudah dia lihat jauh sebelumnya, bahwa perjumpaan, perasaan, dan perpisahan mereka adalah konsekuensi yang tak bisa dia elak. John juga pernah terjun dalam konflik global seperti Perang Vietnam. Kehadirannya di medan perang bukan sebagai tentara biasa, tetapi sebagai kekuatan mutlak yang mampu mengubah arah sejarah. Dia menyaksikan kehancuran, pembunuhan, dan absurditas perang, termasuk tindakan brutal dari The Comedian. Namun dalam semua itu, John jarang terhubung secara emosional. Kehadirannya lebih seperti alat perubahan daripada saksi yang merasakan. Situasi sosial politik di Amerika berubah dengan disahkannya Kin Act pada tahun 1977. Undang-undang ini melarang aksi vigilante kecuali mereka yang bekerja di bawah pemerintah, seperti Dr. Manhattan dan The Comedian. Banyak pahlawan mundur atau pensiun. Rorschach menolak berhenti dan tetap beroperasi secara independen, menjadi suara keras yang mempertanyakan siapa yang mengawasi para pengawas. John kerap menatap kembali foto-foto masa lalunya, dirinya bersama Jenny, kenangan di Palisades Amusement Park, perjalanan hidup yang dulu terasa sederhana. Dia juga melihat Laurie yang masih muda dalam ingatannya. Semua kenangan itu muncul bersamaan dalam pikirannya. Masa lalu dan masa depan tampak berdampingan, sementara dia sendiri berdiri sebagai figur yang tak lagi berubah, tak menua, dan nyaris tak tersentuh waktu. Kembali pada masa kini di Mars, John mulai menciptakan sesuatu. Dia membangun struktur besar dari material planet itu. Kastil kristal atau kaca berbentuk simetris dan megah. Desainnya mencerminkan hasrat masa kecilnya terhadap jam dan mekanisme, menara, roda, lekuk, dan presisi. Di balkon kastil itu, John berdiri menatap langit gelap Mars, menyaksikan meteor kecil melintas seperti penanda waktu di ruang hampa. Dalam keheningan itu, John merenungkan pertanyaan besar. Apakah alam semesta memiliki pencipta atau berjalan sendiri tanpa perancang? Dia bertanya apakah kastil yang dia buat lahir dari kehendaknya atau sekedar konsekuensi dari jalur hidup yang telah ditentukan sejak masa kecilnya. Dia menyimpulkan bahwa mungkin alam semesta adalah jam tanpa pembuat, mekanisme yang bergerak dengan keteraturan tanpa campur tangan sosok ilahi. Isu 4 ini ditutup dengan John melepaskan foto Jenny, membiarkannya jatuh di permukaan Mars. Foto itu simbol masa lalunya sebagai John Osterman. Akhirnya dilepas. Pikiran terakhirnya merangkum dilema eksistensinya. Memiliki kekuatan besar dan pengetahuan waktu, tetapi hidup dalam keasingan dan kesunyian. Watchmaker menegaskan bahwa menjadi seperti dewa tidak berarti mampu memahami atau menjaga sisi kemanusiaan, bahwa kekuasaan absolut tidak selalu berjalan seiring dengan empati, cinta, atau keadilan. Itulah tadi sedikit cerita Watchmen bagian kedua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.